Nah, oleh karena itu para ulama ya telah merangkum beberapa perkara sebagai tanda yang mesti diketahui oleh setiap kita, oleh umat yang mengaku sebagai umatnya, bahwa tanda mengenal Nabi itu ada 4 perkara. Jadi untuk mengenal Nabi, maka 4 perkara ini merupakan perkara yang mesti untuk diketahui sebagai seorang muslim. Seorang mukmin yang mengaku bahwa dia adalah pengikut atau umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'rifatu syakhsiyah. Ya, yang pertama adalah mengenali pribadi atau jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mengenali jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditandai dengan 4 perkara lagi. Mungkin hal ini pengembangan dari kitab ini ya. Nah, yang pertama dari tanda mengenali jati diri Rasulullah adalah mengenali nasabnya. Siapa itu Rasulullah? Anak siapa? Siapa kakek-kakeknya? Bahwa Nabi kita Muhammad adalah bernama Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Dan Hashim adalah dari Quraisy. Dan Quraisy dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab dari dzurriyyah, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil ya alaihi wassalam. Ini nasabnya. Ya. Nah, dan kalau ingin mengetahui sampai antara nasab Nabi kepada Nabi Adam alaihissalam, itu bisa menilik beberapa buku sirah. Ya, yang ditulis oleh para ulama kita. Mereka merangkum. Nah, kalau yang di zaman ini ya seperti dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Muwarraquri rahimahullahu taala. Nah, itu kita dapati nasab yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sendiri. Dan itu sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi setelah Nabi Ibrahim ke atas, maka terdapat perselisihan di antara para ahli nasab. Nah, tapi kalau sampai Adnan, ya sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu bahkan Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkannya. Nah, tadi di antaranya yang tadi Muhammad bin ya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, ya bin Qusay bin Kilab bin Fikhir bin Murrah dan seterusnya ke atas. Ya, nah ini nasabnya. Kenapa perlu mengenal nasab? Karena nasab ini sangat penting sebenarnya. Tapi Nabi SAW sudah mengisyaratkan bahwa seluruh nasab anak Adam ini akan terputus. Ya, kecuali nasab Nabi kita Muhammad SAW. Nah, baik. Yang kedua, mengenali sirahnya, yaitu perjalanan hidup Rasulullah SAW. Jadi kita perlu mengenali nasab, juga mengenali sirah. Kita perlu tahu bagaimana sebelum Rasulullah dilahirkan. Perlu tahu bagaimana Rasulullah dilahirkan, masa kanak-kanaknya, masa remajanya, masa mulai menanjak dewasa, menikah, punya anak, ya, sampai kemudian kehidupan beliau di tengah masyarakat. Bagaimana kedudukan beliau di tengah masyarakat Arab ketika itu. Dan beberapa peristiwa-peristiwa penting terjadi. Ya, dan beberapa tanda-tanda nubuwah yang mengiringi sampai diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, nah itu ada. Ya, sampailah beliau diangkat menjadi
Nabi. Ya, dengan turun wahyu yang pertama dalam surah Iqra. Ya. Nah, ini perlu kita tahu. Nah, kemudian dari turun surah pertama ini, Al-Alaq sampai Iqra ini. Nah, Iqra kemudian terus turun ya sampai dengan akhir kehidupan Nabi. Kita perlu tahu. Jangan pula kita lebih tahu seseorang yang sekedar menjadi idola banyak orang, katakan saja artiskah dia, orang terkenalkah dia, atau bahkan kadang banyak yang mengidolakan pemain bola, sampai-sampai dia tahu ukuran celana, ukuran sepatu, ukuran kaos kaki, ukuran baju, nomor bajunya, serinya, dan seterusnya. Dia tahu. Tapi ketika ditanya tentang Rasul alaihissalam, dia tidak tahu. Ditanya tentang istri-istri Rasulullah SAW, dia tidak tahu. Ditanya tentang anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau juga tidak tahu. Ini aib bagi kita. Ya, seseorang yang mengaku mencintai Nabi alaihissalam tapi tidak mengenal Nabi. Ya, padahal beliau alaihissalam yang begitu berjasa besar. Ya, bukan terhadap ribuan, terhadap miliaran manusia, bahkan terhadap alam semesta. Lihat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan tanggung-tanggung ini. Tidaklah kami mengutus engkau ya kecuali engkau sebagai rahmat. Bentuk kasih sayang Allah tabaraka taala kepada makhluknya semua, alamul jin wal ins, alam yang lain-lain ini, dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua, sirah. Yang ketiga, kita juga perlu tahu tentang fisik. Nah, coba siapa yang bisa mengungkapkan bagaimana rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana bentuk alisnya, bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana bentuk bibirnya, bagaimana bahunya, bagaimana bidang dadanya, bagaimana perutnya, sampai ke kakinya, sampai sendal-sendalnya, sampai pakaian-pakaiannya, sampai apa yang beliau makan. Ya. Nah, di antara kitab yang membahas ini, selain dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum tadi juga, secara khusus Al-Imam Tirmidzi rahimahullah menulis kitab Asy-Syamailu Al-Muhammadiyah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa kita dan ditahqiq oleh Syekh Al-Muhaddits abad ini, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita perlu baca, Pak. Nah, 3. Ya. Mengenal nasabnya, mengenal sirahnya, mengenal secara fisik. Yang keempat apa? Mengenal adabnya, akhlaknya. Bagaimana adab Rasulullah SAW? Bagaimana akhlak, kesempurnaan akhlaknya itu? Innama bu'istu ya lisalihil akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk kelurusan, ya, kemurnian akhlak. Ya. Dan Rasulullah begitu banyak bercerita tentang akhlak, bercerita tentang adab. Bahkan Rasulullah bersabda itu agar kita mentakdib, mengajari adab terhadap anak-anak kita. Dan tentu adab yang terbaik adalah adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ana atqakum. Aku orang yang paling takwa di antara kalian. Wa ana a'dalukum. Aku yang paling adil di antara kalian. Laulam a'dil faman. Seandainya aku tidak berlaku adil, maka siapa pula lagi yang akan berlaku adil. Jadi kalau kita mencari tokoh, seseorang yang memiliki akhlak pada puncaknya, maka itu semua ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bicara tentang malu.
Maka Rasulullah lah orang yang paling malu. Kita bicara tentang ya keberanian. Kalau pemimpin itu kalau berperang itu akan naik kendaraan yang paling kuat, yang paling gagah, yang kalau seandainya nanti menang, dia dengan kegagahannya. Seandainya kalah, dia bisa lari dengan cepat. Rasulullah naik apa? Rasulullah SAW naik keledai kecil. Rasulullah punya keledai yang namanya dul. Naik keledai. Yang Rasulullah kalau naik ke atasnya, kaki Rasulullah itu sampai ke tanah. Bahkan berjalan kaki Rasulullah itu membantu keledainya. Perang naik itu. Bukan karena tidak punya, bukan. Bukan karena para sahabat tidak mampu menyediakan. Bahkan para sahabat telah menyiapkan untuk Rasulullah SAW itu kendaraan yang paling kuat. Kuda yang paling tangguh. Onta yang besar dan gagah. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW naik keledai. Peranakan antara kuda dan keledai. Naik itu. Itu untuk menunjukkan apa? Keberanian beliau. Bahkan beliau mengajarkan kita sebelum salam agar berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, penakut, dan sifat kikir, bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Atau bila jubni wal bukhli wa a'udzubika ya min an uradda ila ardalil umur. Aku berlindung kepadamu untuk dibalikkan lagi sifat akhlak seperti masa kanak-kanak. Berlindung kepada Allah. Ya, nah, kalau kita bicara tentang sedekah, Masya Allah, tidak ada yang menandingi beliau. Kita bicara tentang sholat malam, lihat kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang ikut bermakmum di satu sholat malam Rasulullah SAW, yang beliau baca di dalam satu rakaat itu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, ya, lengkap dengan 7 surah yang panjang-panjang di awal dari Al-Quran. Bayangkan berapa jam itu. Nah, bicara tentang apa kita? Tentang bagaimana berlaku kepada istri, bergaul dengan istri. Rasul mengatakan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian, wahai para lelaki, wahai para suami, adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian. Ya, dalam berlaku terhadap keluarga. Padahal kehidupan beliau miskin. Kadang-kadang antara 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, bahkan purnama, tungku istri-istri beliau itu tidak hidup karena tidak ada yang mau dimasak. Ya, beliau dan keluarga banyak minum air dan memakan kurma. Nah, kita mau dari sisi yang mana? Lihat ketika terjadi perang Khandaq, perang Parit. Itu para sahabat radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW menggali parit, mengelilingi kota Madinah. Dan ketika itu adalah masa pacaklik. Makanan sedikit sementara ribuan orang yang kerja. Maka Rasulullah tidak dapat menghidangkan untuk mereka, dan juga orang kaya-kaya sudah menghidangkan tapi masih kurang. Ya, maka para sahabat karena laparnya mengganjal perutnya dengan satu batu. Supaya kayak kenyang perut itu, biar diganjal. Maka mereka pun setelah lapar betul datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami dalam kondisi sangat lemah. Perut dalam kondisi sangat lapar. Lihat ya Rasulullah, kami ganjal perut kami dengan satu batu.
Rasulullah membuka bajunya. Kemudian di dalam perutnya, bukan di dalam ya, diganjal di perutnya itu 2 batu. Lebih dari apa yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Jadi dari sisi mana? Maka wajar kalau beliau secara manusianya adalah yang paling sempurna secara fisik, secara sirah, secara akhlak, beliaulah yang paling baik. Nah, ini dari sisi basyariah ya, dari sisi manusia. Dan ingat, kita memuji beliau bukan berarti mengangkat martabat beliau dari basyariah kepada ilahiyah, dari sifat basyariah kepada sifat Tuhan. Nah, ini sempurna dari sisi manusia. Paling baik fisiknya maksudnya. Paling baik raut wajahnya. Itu para sahabat kalau sudah menceritakan bagaimana menceritakan raut wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak bisa terlupakan begitu. Karena indahnya wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini di antara 4 tanda mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi jati diri beliau. Jadi mengenali secara nasab, mengenali secara sirah, perjalanan hidup, mengenali secara fisik, kemudian mengenali dari sisi akhlak. Akhlaknya, adabnya, bergaulnya, muamalahnya bagaimana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di antara tanda mengenal Nabi SAW adalah mahabbatuhu fauqa mahabbatin nafsi wal mali wal walidi wal walad, yaitu kecintaan kepada beliau. Cinta, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi dari mencintai diri sendiri. Ini bukan perkara mudah. Ya. Coba kita ukur-ukur nih cinta kita seberapa. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sudah membuktikan. Lihat perkataan orang yang sangat benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam. Amru ibnu As radhiyallahu taala anhu, sang pemuka bangsa Arab, sang orator yang ulung, sekaligus sang utusan yang sangat ulung, dan seorang politikus yang luar biasa. Ya, ketika dia masuk Islam, apa katanya? Ya Rasulullah, sebelum dia masuk Islam, dia katakan, tidak ada seseorang yang wajahnya, yang dirinya, yang keluarganya lebih aku benci dan lebih aku harapkan kebinasaannya di muka bumi ini melebihi engkau. Benci yang luar biasa ini sebelum masuk Islam. Tapi al-an ya Rasulullah, tapi sekarang tidak ada satu wajah pun, tidak ada seorang pun, tidak ada satu keluarga pun di muka bumi ini ya, yang lebih aku cintai dan lebih aku harapkan kebaikan dan kemuliaan padanya melebihi engkau Rasulullah SAW. Jadi sebelum masuk Islam itu bencinya luar biasa. Dan ini dalam waktu yang lama ya, 15 tahun lebih Amr bin As radhiyallahu anhu itu belum mau masuk Islam. Ya, demikian. Ya, seperti kisah sang pemuka yang lain dari bangsa Arab, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan yang lain-lain. Ya, Abu Sufyan bin Harb. Masyhur perkataan istri Abu Sufyan, Hindun. Ya, Hindun dalam peristiwa Fathu Makkah. Ungkapan yang mirip dengan yang disampaikan oleh Amru ibnu As radhiyallahu anhu.
Itu ungkapan. Berani nggak kita mengungkapkan? Ini baru bentuk ungkapan ini. Kita belum cerita pada bentuk kenyataannya. Pernyataan secara perbuatan dari ungkapan. Nah, mengungkapkan aja mungkin kita belum berani ya. Tidak ada manusia yang lebih aku cintai di muka bumi ini melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berani nggak kita ungkapkan? Ungkapan ini. Para sahabat udah ungkapkan. Ya, lihat perkataan hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, amal apa yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga? Ya, maka dia mengungkapkan, ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan ya, seperti dengan banyak sholat. Tidak. Dia bukan ahli sholat. Saya juga bukan orang yang banyak berpuasa. Bukan ahli siyam. Saya juga bukan orang yang banyak bersedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku ya Rasulullah benar-benar mencintai Allah Ta'ala dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyahu. Cintamu kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengannya engkau akan masuk ke dalam surga. Anas bin Malik yang mendengar cerita ini begitu riangnya, luar biasa. Kenapa? Karena kata beliau, ya, ada dua keadaan yang paling membahagiakan. Satu adalah saat kedatangan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Itu hari yang paling indah, ungkapkan para sahabat. Jadi tidak ada hari yang lebih indah melebihi hari di saat sampainya ya hijrahnya Rasul SAW dari Makkah ke Madinah. Itu yang pertama katanya. Yang kedua, tidak ada hari yang lebih indah setelah itu melebihi ketika Rasul SAW mengungkapkan anta ma'aman ahbab. Maka Rasul juga mengatakan kepada pemuda tadi, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Semua sahabat mendengar hadis itu begitu bahagia. Kenapa? Karena mereka benar, tulus di dalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mencintai Rasulullah SAW, bagiannya surga. Itu kisah datang seorang pemuda yang bertanya, mata sah, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah bertanya kepadanya, tidak menjawab terjadi hari kiamat itu hari bulan, tanggal sekian, tidak dijawab. Tapi Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang menohok kita. Apa itu? Wa madza a'dattalah. Apa yang kau siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat itu? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak siapkan dengan banyak sholat, tidak siapkan dengan banyaknya puasa, juga tidak siapkan dengan banyaknya bersedekah. Tapi aku mencintai Allah, aku mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahmad. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Ingat, kalau dia cinta kepada Fir'aun, ya dia akan bersama Fir'aun. Ingat itu. Kalau dia cinta kepada Qarun, maka dia akan bersama Qarun. Jadi hati-hati nih, cinta ini hati-hati. Ya. Nah, makanya kita seorang muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
Dan ini dibuktikan dengan apa? Ya, dengan praktek perbuatan. Ya, di antaranya apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-An'am. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang mengaku bahwa mereka mencintai Allah. Kalau mereka mengaku mereka mencintai Allah, buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni. Ikut aku. Aku yang dimaksud di situ siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah i'tiqadan. Mengikuti secara i'tiqad, secara akidah. Ibadahnya, ilman wa amalan. Baik secara ilmu dan secara amal. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Rasul menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwa. Ya, min nafsihi apa? Ya, tidaklah seseorang itu dikatakan sempurna imannya sampai ia menjadikan aku lebih ia cintai dari dirinya, dari hartanya, dari keluarganya, dari anak dan istrinya. Umar radhiyallahu anhu menyambut, ya Rasulullah, ya la anta ahabbu minni, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai, melebihi hartaku, melebihi orang tuaku, melebihi anakku, kecuali diriku. Dia sudah tunjukkan cintanya semua, tapi cintanya kepada Rasulullah ternyata masih kalah dengan cintanya kepada dirinya. Rasulullah mengatakan, la ya Umar. Tidak. Sampai kau jadikan aku lebih kau cintai dari dirimu baru bisa. Maka kemudian dia menimpali lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri. Nah, al-an ya Umar. Itu baru benar. Ini perlu pernyataan ini, Pak. Nah, coba kita buktikan secara keyakinan. Benar enggak bahwa kita mengikuti Rasulullah SAW? Keyakinan kita itu tulus, ya, khalisan lillah. Tulus karena Allah. Khalisan minasyirik. Bersih dari noda syirik. Benar atau enggak? Secara amaliyah, secara ibadah. Benar enggak ibadah kita ini tabi'ah lin Nabi SAW? Mengikuti Rasulullah SAW? Atau malah kita masukkan dengan dalih dan dalih. Wah, kan baik, kan banyak yang melakukan. Tuh, para syekh-syekh besar melakukan. Itu pula yang awak mau tentang-tentangkan. Ya, dengan Rasulullah SAW. Nah, lihat secara ilman wa amalan. Benar nggak ilmu kita ini tunduk? Atau kita mengekspresikan mau lebih? Menganggap kita lebih baik, lebih hikmah, lebih jago dalam ilmu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahir wa batin, lihat benar nggak zahir sama batinnya sejalan. Jadi cinta Nabi ini benar-benar dituntut nih Pak. Jaminannya surga loh. Jaminannya bertetangga, berdampingan dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Baik, yang ketiga. Mahabbatu ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan. Mencintai apa yang dibawa. Jadi kalau tadi mencintai ya diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ini enggak, mencintai apa yang dibawa. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentu wahyu dari Allah tabaraka wa taala, yaitu kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Ya, dan hikmah
sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, tanya sama kita. Ya, banyak Pak orang-orang kafir itu yang kagum terhadap ketokohan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mempelajari, bahkan mereka menulis sirah, the history of Muhammad misalnya gitu kan, menulis tentang sejarah Nabi Muhammad. Banyak para orientalis menulis. Tapi apakah mereka mengikuti agamanya? Nah. Bahkan ada kisah seorang wanita ya yang menghafal Al-Quran, bahkan menghafal tafsirnya, bahkan menghafal Sahih Bukhari dan Muslim, bahkan menghafal Bulughul Maram, Ihya Ulumuddin. Terkenal kisah ini, Pak. Wanita ya, pakai jilbab besar. Tapi ternyata dia tidak seorang muslimah. Ketika ditanyakan kepadanya, dengan keilmuan ibu seperti ini, ibu layak menjadi seorang ulama. Tapi kenapa ibu tidak seorang muslimah? Jawabannya adalah, ya, Allah belum memberinya petunjuk. Petunjuk itu mahal. Kalau seandainya petunjuk itu hanya bisa didapat dengan uang, tentu orang-orang yang beruang yang bisa mendapat petunjuk. Kalau hanya bisa diraih karena kedudukan, tentu orang-orang yang berkedudukan, yang berpangkat, yang bisa meraih. Tapi tidak. Allah yahdi man yasha, yudillu man yasha. Allah beri petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ini yang ketiga, yang terakhir. Pas pula waktunya juga sudah mengakhir ya. Wal amalu bidzalika rajaan rahmatillah wa khasyata iqubatih. Mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan mencintai saja. Banyak orang mengaku cinta tapi tidak mengamalkan. Lihatlah kalau di dalam pidato-pidato, kata-kata sambutan, ucapan-ucapan, tentu mereka mengatakan mari kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini ahlus sunnah. Banyak ungkapan-ungkapan seperti ini. Tapi kita minta fakta, bukti. Sunnah yang mana yang kau ikuti? Perilaku, adab, akhlak yang mana yang kau ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, benar enggak? Ingat, Allah mengancam nih. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, sudah datang kepadanya Al-Quran, sudah datang kepadanya sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sudah jelas di hadapannya, bahkan dia mengikuti yang lain, tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman dari generasi salaf, dari para sahabat radhiyallahu anhum, maka kami akan palingkan dia sebagaimana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam neraka. Ya, hati-hati. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi kita dituntut juga. Nggak sekedar cinta wae, pengakuan wae, simbolitas wae, bukan. Kita dituntut dengan fact, dengan fakta. Mana buktinya? Ya,
Jadi tak diungkap dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak. Cinta dengan nyata. Qaulan wa ilman. Anda ucapkan ilmunya. Wa amalan. Buktikan. Zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya. Nah, ini 4 di antara tanda mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya rasa cukup sampai di sini.